Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA di semester genap pada materi kemagnetan, medan magnet, cara membuat magnet. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Simak video ini sampai selesai. Bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kali ini kita akan membahas tentang teori kemagnetan bumi. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi yang disebut sudut inklinasi. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki medan magnet, yaitu daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet bumi. Tahukah kamu apa buktinya? Jika kamu meletakkan magnet batang secara bebas, misalnya meletakkan pada styrofoam di atas air, maka magnet akan bergerak dan menuju pada arah kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik yang dapat membahayakan kesehatan. Kosmik adalah partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda langit lainnya. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk di seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Medan magnet memiliki gaya tarik, namun gaya tarik memiliki keterbatasan atau jauhnya. Sehingga dia akan membentuk suatu ruangan pada magnet itu sendiri. Medan magnet adalah ruangan di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Lihat gambar ya Ananda. Jadi itu ada sebuah magnet batang yang disebari oleh pasir besi. Ketika kita meletakkan jarum di luar, maka dia tidak akan tertarik oleh magnet. Tetapi ketika kita meletakkan jarum di dalam ruangan, maka dia akan tertarik oleh magnet. Itu dibuktikan melalui jarum kompas. Medan magnet digambarkan berupa garis gaya magnet yang arahnya dari kutub utara menuju kutub selatan magnet. Bisa dilihat gambar, N itu menunjukkan utara, S itu menunjukkan selatan. Jadi arusnya itu dari utara menuju ke selatan. Tempat yang garis gaya magnetnya rapat itu menunjukkan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Pola garis-garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Pertama, kutub utara magnet dengan kutub utara magnet. Berarti dia arahnya tolak menolak. Karena utara itu panahnya itu diingat ya, utara itu panahnya dia keluar. Keluar berarti utara menuju ke selatan. Sama, utara menuju ke selatan. Ingat ya, tolak menolak. Yang kedua, kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet didekatkan. Sama, juga dia tolak menolak, tapi panahnya itu masuk menuju arah utara. Lihat ya. Yang ketiga, kutub utara magnet dengan kutub selatan magnet. Utara ke selatan berarti dia tarik menarik. Utara itu ke selatan dia tarik menarik. Perhatikan tanda panahnya. Utara menuju ke selatan berarti tanda panahnya itu masuk dari utara ke selatan. Ini medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Perhatikan gambar magnet sama
diletakkan jarum kompas. Yang pertama, medan magnet di sekitar kawat berarus listrik itu ditemukan pertama kali oleh Hans Christian Ørsted. Nah, Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik magnet, jarum kompas akan bergerak menyimpang. Perhatikan gambar ya, Nak. Oke, jadi dia arusnya akan menyimpang. Penyimpangan magnet jarum kompas akan makin besar jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat itu diperbesar. Nah, bagaimana arah arusnya? Arah penyimpangan jarum kompas bergantung arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Lihat, ketika arah arusnya itu dari bawah ke atas, maka arah medan magnetnya itu akan berlawanan. Tapi kalau arusnya itu ke bawah, nah, jadi medan magnetnya itu sama seperti arah jarum jam. Kesimpulan Ørsted, adanya arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Yang pertama, menentukan kutub magnet. Ibu jari itu kutub utara, sedangkan 4 jari mengikuti arah arus listrik. Nah, untuk menentukan arah medan magnet, ibu jari arah arus listrik dan 4 jarinya arah medan magnet. Ingat ya, jangan sampai tertukar. Kalau untuk kutub magnet, 4 jarinya untuk arus listrik, ibu jarinya kutub utara. Sedangkan arah medan magnet, ibu jari arah arus listrik dan 4 jarinya arah medan magnet. Oke Ananda, perhatikan contoh soal untuk menentukan kutub magnet menggunakan induksi elektromagnetik atau yang dialiri arus listrik. Ya, ada 2 soal ya. Nah, itu batang magnet dialiri oleh lilitan tembaga. Nah, yang garis panjang itu kutub positif dan garis pendek itu kutub negatif. Nah, lihat ya. Oke, itu kawat tembaga. Nah, itu dialiri menuju ke atas, arus listrik itu lambangnya I. Nah, lihat lilitannya itu membelakangi medan magnet. Nah, dari belakang ke depan lilitannya. Lihat ya, dari belakang ke depan. Berarti lilitannya membelakangi magnet. Otomatis arus listriknya itu ke arah bawah. Berarti tandanya tanda panahnya di bawah. Lanjut, dari belakang ke depan. Nah, selanjutnya sama. Berarti setiap lilitan arus listriknya menuju bawah. Selanjutnya terakhir ke kutub negatif. Oke, patokannya ya Nak. Berarti patokan awalnya itu intinya, lihat arus listriknya yang mengaliri kawat, yang mengaliri medan magnet berarti ke arah bawah. Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Jika arus listriknya ke arah bawah, otomatis telapak tangan kita mendekati kita. Berarti 4 jari kita itu menunjukkan arus listrik, ibu jari kita menunjukkan kutub utara magnet. Nah, 4 jari kita menunjukkan arus listrik, ibu jari kita menunjukkan kutub utara magnet. Berarti kutub utaranya ada di sebelah kanan. Nah, kutub selatannya ada di sebelah kiri. Oke, untuk lebih paham lagi, contoh kedua. Sama ya, berarti yang garis pendek itu kutub negatif dan garis panjang itu kutub positif. Nah, arus listriknya sama ke arah atas. Dilihat, perhatikan ya, berbeda. Lilitannya itu di depan atau di depan medan magnet. Nah, berarti dari depan dia ke belakang. Ya, berarti kalau dia dari depan ke belakang, otomatis arus listriknya itu ke arah atas. Nah, sama selanjutnya, lilitan selanjutnya juga seperti itu, dari depan ke belakang. Nah, terus terakhir ke kutub negatif. Sama Nak, patokan untuk menentukan kaidah tangan kanan, lihat arus listriknya itu ke arah atas karena lilitannya di depan medan magnet. Nah, berarti 4 telapak tangan kita menjauhi kita,
4 jari menunjukkan arus listrik dan ibu jari menunjukkan kutub utara. Berarti kutub utaranya di sebelah kiri dan kutub selatannya di sebelah kanan. Sudah paham ya Ananda? Jika arus listriknya ke bawah, kaidah tangan kanannya seperti ini. Jika arus listriknya ke atas, kaidah tangan kanannya seperti ini. Untuk menentukan kutub utara dan selatan dilihat dari kutub positif lilitan pertama kawat. Jika di belakang medan magnet, maka arus listriknya ke bawah. Jika kutub positif lilitan pertama di depan magnet, maka arus listriknya ke arah atas. Lebih memahami, silakan Ananda kerjakan 2 gambar berikut, gambar A dan gambar B. Tentukan kutub utara dan kutub selatannya, diberi penjelasan. Cara membuat magnet. Magnet dapat dibuat dalam berbagai bentuk: magnet batam, magnet ladam, magnet silindir, dan magnet jarum. Ada beberapa cara untuk mendapatkan sifat kemagnetan suatu benda, yaitu dengan cara 1. Menggosok, 2. Mengaliri arus listrik, 3. Dengan cara induksi. Terima kasih Ananda sudah mendengarkan video Ustazah dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya, agar materinya dapat dipahami dan bisa menyelesaikan latihan soal. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah minggu depan dalam pelajaran IPA. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.